Alvaro berhasil rebut podium pertama di WSBK Mandalika 2023. Gelaran World Superbike di sirkuit Mandalika kembali pecahkan rekor penonton terbanyak tahun ini. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama, pemirsa. Alvaro berhasil rebut podium pertama di WSBK Mandalika 2023 setelah menang adu cepat di tikungan 16 dengan Toprak Rashat Triaglu. Final race WSBK di sirkuit Mandalika menghadirkan adu gengsi yang sangat tinggi antara tiga pembalap yang bersaing. Alvaro Bautista gagalkan Toprak Rashat Triaglu setelah dirinya mencatatkan diri terdepan dalam WSBK seri Mandalika. Di posisi terdepan awalnya diisi oleh Rinaldi yang adu duel dengan Toprak, namun setelah di laps terakhir Alvaro Bautista mampu menyalip Rinaldi dan mengunci podium di WSBK Mandalika. Balapan sempat diwarnai dengan red flag yang membuat balapan terhenti, namun kesempatan itu diambil alih oleh Alvaro Bautista, sang juara dunia 2022 untuk menjadi yang terdepan. Yeah, today was very difficult because I crashed in the morning. Also in the Super Pole race, I went out of the line, the good line of the track, because I was fighting with Jonathan. Yeah. If you go off the good gravel on the track, you crash. Kendati demikian, Toprak sangat senang karena masih bisa podium. Di sisi lain, Toprak yang menempati posisi kedua balapan race 1 WSBK 2023 di Mandalika merasa kesulitan sejak berlaga di Phillip Island, Australia. And maybe not red flag, maybe I'm possible winning for fighting because the Rinaldi start to drop rear tire. Also I'm coming to start to come. But anyway, this is race. I try my best and we did second position. I'm ready. Meski keluar sebagai runner-up, Toprak tetap senang bisa memberikan yang terbaik kepada fans dan berdiri kembali di podium sirkuit Mandalika. Rider tim HRC Xavi Virgin melengkapi posisi tiga besar yang merupakan podium pertamanya selama berkarir di WSBK. Sedangkan juara WSBK 6 kali Jonathan Rea gagal finish dalam race 2 ini. Dia mengalami insiden di pertengahan balapan saat menikung di tikungan 7. Dari Lombok Tengah, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, gelaran World Superbike di sirkuit Mandalika kembali pecahkan rekor untuk jumlah penonton terbanyak tahun ini. Jumlah penonton WSBK di sirkuit Mandalika lebih dari 59.000 penonton. Perhelatan World Superbike di Pertamina Mandalika International Street Circuit kembali pecahkan rekor untuk jumlah penonton terbanyak pada WSBK tahun ini mulai hari pertama hingga hari ketiga. Jumlah ini langsung diinformasikan Dorna melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Jumlah penonton WSBK pada seri kedua di sirkuit Mandalika tahun ini lebih dari 59%. Jumlah ini juga dijelaskan naik dari jumlah penonton WSBK tahun lalu, yakni sekitar 45.000 orang penonton, sehingga mengalami kenaikan 15%. 0.76% increase compared to 2022. Oke, jadi ada kenaikan 15% dibanding 2022 dan we reconfirm with MGPA that only overall attendance will be found. Kendati jumlah ini belum mencapai target sebelumnya, jumlah penonton ditargetkan sebanyak 75.000 orang. Namun Sandiaga mengapresiasi kerja keras penyelenggara bersama pemerintah daerah dan menjadi modal awal untuk lebih menyukseskan gelaran selanjutnya di Mandalika. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pedagang souvenir pada ajang World Superbike mengaku sepi pembeli. Pedagang menduga sepinya pembeli disebabkan sedikitnya penonton dari luar daerah. Para pedagang souvenir mengaku sepi pembeli saat berjualan di ajang World Superbike, meskipun berjualan di lapak yang disediakan penyelenggara, namun tidak ada barang yang laku.
Pedagang menduga sepinya pembeli disebabkan sedikitnya penonton yang berasal dari luar daerah Lombok, sementara pembeli biasanya dari luar daerah untuk dijadikan oleh-oleh. Dibandingkan dengan tahun lalu yang biasanya ludes, namun di tahun ini justru lesu. Ironisnya, pedagang juga mengaku lebih banyak didapat pada hari biasa dibanding saat event berlangsung. Di jam pagi. Pagi. Sampai sore ini nggak ada. Sampai sore nggak ada lagi. Bisa kan banyak penontonnya. Banyak tapi nggak ada belanja. Tadi duduk di mana? Tadi Di jualan Aparan itu. di dalam. Apa di Parasak? Di dalam. Di dalam. Nggak ada yang laku. Nggak ada laku sama sekali. Hari-hari biasa atau pas event ini? Hari biasa. Hari biasa. Biasanya per hari berapa dapatnya? Nah, dapat 100-200. Pedagang berharap pada event yang akan datang penonton yang ada bisa lebih banyak, terutama dari luar daerah, tidak hanya dari Lombok. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.